Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lubuk Basum, yang terhormat Ibu Wakil SMP Negeri 3 Lubuk Basum, terkhusus yang terhormat Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 3 Lubuk Basum, dan yang termulia dan yang menjadi partner saya pada 4 hari yang berlangsung ini, Bunda Dr. Desmi Irianti. Selamat datang juga Ibu. Iya, kita kembali bergabung di acara penutupan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, masih bisa menghirup udara segar pada sore hari ini dalam rangka acara penutupan visitasi di SMP Negeri 3 Lubuk Basum. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam rangka kegiatan kita visitasi di sekolah kita tercinta ini, sehingga barangkali sudah menyita waktu Bapak Ibu untuk menyediakan dokumen-dokumen yang barangkali kami minta, atau dokumen-dokumen yang masih belum lengkap dan kekurangannya kami minta. Kami mohon maaf barangkali ya, sekali lagi yang telah menyita waktu Bapak Ibu. Kemudian kepada Ibu Des, saya juga mohon maaf barangkali untuk SMP Negeri 3 ini mungkin pertemuan kita yang terakhir. Untuk SMP 3 ini mungkin barangkali saya ada kata yang salah, juga mohon maaf kepada Bunda. Mudah-mudahan kita selalu bisa bekerja sama yang baik hendaknya sampai akhir visitasi nanti hendaknya ya Bu Des ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, selama 2 hari ini kita sudah saling bersilaturahmi, yaitu baik dengan kepala sekolah, wakil ataupun tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian juga dengan anak-anak didik kita, dan barangkali mohon juga disampaikan anak-anak kita tercinta, anak-anak kita yang lucu-lucu, bahwa kami tadi juga sudah sempat wawancara dengan mereka, dan mereka memang dengan sangat polosnya juga sudah memberikan semacam keterangan-keterangan yang kami minta. Dan sampaikan nanti ya Pak ya, terima kasih kami kepada anak-anak karena mereka tidak ada hadir pada acara penutupan kita pada hari ini. Kemudian Bapak, untuk info selanjutnya, bahwa kita sudah melakukan penggalian data, dan baik itu mengenai mutu guru, mutu lulusan, proses pembelajaran, ataupun manajemen sekolah, dan bahkan Bapak pun sempat, atau pihak sekolah pun sempat memberikan gambaran berupa video langsung ya, tentang gambaran lingkungan sekolah, yang alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan melihat lingkungan sekolah, dan itu pun cukup rasanya untuk menambah kekurangan data yang kami minta. Barangkali nanti dari beberapa data yang kami minta, kami tidak intinya tidak memberikan jangka waktu lama untuk pemenuhan bahan-bahan ini, karena waktu kita sangat kasib. Mohon nanti segala kekurangan-kekurangan dokumen tidak kami berikan jangka waktu Bu Des ya.
karena waktu kita singkat. Jadi 2 hari, berapa lama kita kasih waktu Bu Des? Berapa lama kita kasih waktu untuk unggahan dokumen ini ke WA kita, kekurangan-kekurangan dokumen? Kita kasih 1 hari ini atau sampai besok Bu Des? Karena mengingat kita juga mau mengolah data. Namun begini Pak, mohon secepatnya kekurangan data ini disampaikan kepada WA kami langsung, baik itu Bu Des ataupun saya sendiri. Baiklah Bapak, selama 2 hari ini mungkin banyak kesalahan saya, mungkin yang sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Namun secara virtual ini rasanya kita sudah berada langsung di SMPN 3 Lubuk Basung. Dan kemudian harapan saya pertemuan kita pada hari ini tidak dicukupkan di sini saja. Kita sambung silaturahmi kita. Kalau seandainya ada Bapak Ibu tenaga pendidikan atau pendidik yang ingin bersilaturahmi, kita mungkin bisa di lain waktu bisa bersilaturahmi secara tatap muka ya Bu Des ya. Kemudian kepada anak-anak kami sekalian juga sampaikan nanti Bapak terima kasih kami, dan mungkin pada hari ini pertemuan kita dicukupkan sampai di sini. Tetapi hanya pertemuan, tetapi untuk segala macam dokumen nanti mohon disampaikan ke WA kami masing-masing. Begitu ya Pak ya? Ya oke. Baiklah mungkin dari saya asesor 1 dicukupkan sampai di sini dulu. Kami minta kepada rekan kami Ibu Dr. Desmi Irianti. Kepada Ibu, kami persilahkan. Namun sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dance atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Basung, Bapak Ibu yang termasuk ke dalam tim persiapan penilaian akreditasi SMP 3 Lubuk Basung yang masih bertahan hingga sore ini. Kemudian yang teristimewa Bapak Wirnadi yang ikut memantau kegiatan kita sore ini. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Kemudian teristimewa lagi, salam penghormatan kepada Ibu Dance Yenriza, tim sejawat kami yang telah bersama kami selama 4 hari ke belakang, dan masih tersisa 2 hari lagi ya Bu Dance kebersamaan kita itu di SMP ya, Ibu Des. Negeri 2 Tanjung SMP Raya. Negeri 2 Tanjung Raya. Jadi Bapak Tanjung Ibu Raya. doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan kegiatan ini di hari H nanti tanggal 30 dan tanggal 1 Desember. Bapak Ibu, dari hari kemarin hingga siang tadi kami sudah melakukan penggalian data terhadap unggahan-unggahan Bapak Ibu terhadap hasil wawancara baik dengan Ibu, baik dengan kepala sekolah, dengan komite, dan dengan anak-anak siang tadi. Kami telah memiliki catatan-catatan yang bisa nanti kami jadikan acuan dalam penilaian. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa selama kami melaksanakan penilaian tadi, tentu tidak memiliki nilai yang sempurna. Namanya penilaian tentu ada lebihnya, ada kurangnya. Dan kami memiliki catatan tersebut. Oleh sebab itu, izinkan kami untuk menyampaikan catatan hasil visitasi kami kepada Bapak Ibu warga SMP 3 Lubuk Basung, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini bisa nanti jadian acuan bagi Bapak dalam melaksanakan atau dalam melakukan pengembangan sekolah ke depan. Bapak Ibu, kami akui Bapak Ibu sekolahnya punya potensi, sangat berpotensi, di mana menurut pemantauan kami, potensi sekolah yang tersebut yang pertama memiliki kepala sekolah yang sudah berpengalaman menjadi pemimpin. Tidak mungkin sekolah itu berjalan
dengan baik kalau pemimpinnya tidak punya pengalaman. Nah, di SMP 3, bersyukur Bapak Ibu, kita mempunyai kepala sekolah yang berpengalaman dalam menjalankan sekolah ini. Kemudian, Bapak Ibu, sekolah memiliki jumlah guru yang cukup banyak. Ini potensi bagi sekolah untuk melakukan pengembangan, terutama pengembangan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, sekolah kita berada di pusat ibu kabupaten. Jadi ini merupakan potensi besar bagi sekolah untuk melakukan pengembangan. Yang namanya berada di pusat ibu kabupaten sudah pasti ya Bapak Ibu ya, sekolah kita selalu dilirik oleh kabupaten. Untuk kegiatan apa saja pasti dilirik dulu SMP 3 Lubuk Basung ini. Kemudian Bapak Ibu, menurut pemantauan kami, sekolah memiliki fisik yang sangat baik. Ya, memiliki ruang yang banyak. Ini bisa dikatakan salah satu modal bagi sekolah untuk berkembang lagi. Kemudian, sekolah memiliki siswa yang cukup banyak. Ya, dengan rombel, kalau nggak salah kami tadi menanyakan data, rombelnya 24. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. 27. Ya, Ibu. Ya Pak. 27. 27 luar biasa loh untuk SMP iya. Bapak Ibu. Nah, ini potensi yang 27 ya? 27 Pak ya? 27 rombel. 27 rombel. Ini merupakan potensi sekolah yang luar biasa Bapak Ibu. Jarang-jarang SMP punya sampai rombelnya 27. Ini tandanya sekolah diminati oleh masyarakat. Nah, kemudian Bapak Ibu, potensi berikutnya adalah sekolah memiliki komite yang sangat memahami kondisi sekolah. Ini kami simak kemarin dari wawancara Bu Dance dengan komite. Beliau menyatakan sangat memahami kondisi sekolah. Jadi komite ikut bekerja sama untuk pengembangan sekolah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita memiliki komite yang luar biasa. Kemudian tentu saja didukung oleh dana BOS, dana BOP yang cukup besar untuk memberikan layanan pendidikan kepada siswa melalui program-programnya. Nah, kemudian potensi selanjutnya itu sekolah memiliki input siswa yang luar biasa. Baik secara potensi keterampilan maupun potensi intelektual. Ini kami lihat tadi ketika kami mewawancarai anak-anak. Luar biasa sekali mereka dalam menjawab, santunnya terlihat, intelektualnya terlihat Bapak Ibu. Jadi kami menyimpulkan, walaupun dengan jumlah siswa yang 20 sudah bisa menggambarkan bagaimana kondisi siswa di SMP 3 Lubuk Basung ini. Jadi input siswa ini adalah modal utama bagi sekolah untuk pengembangan ke depan. Karena alumni sekolah Bapak Ibu merupakan indikator, tolak ukur bagi siswa baru yang akan masuk ke sekolah ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu potensi sekolah yang kami cermati. Mudah-mudahan tidak salah kami mencermatinya. Nah, kemudian keunggulan mutu lulusan. Kami melihat siswa memiliki disiplin yang cukup tinggi, baik dari segi kehadiran, disiplin berpakaian, ya walaupun kita virtual, kami bisa melihat sekilas bagaimana anak-anak kita punya disiplin dari wawancara guru, wawancara orang tua, dan siswa sendiri. Kemudian sekolah memiliki aturan khusus untuk kelas, labor, perpustakaan, UKS, dan DK. Ada aturan khusus yang dirumuskan oleh sekolah. Ini suatu keunggulan bagi sekolah. Nah, kemudian sekolah memiliki tata tertib khusus seperti larang membawa HP, siswa perempuan tidak boleh bermake up, lalu tidak ada yang merokok. Nah, ini akan keunggulan nanti bagi lulusan setelah mereka tamat, mereka bisa diterima di sekolah-sekolah unggul yang lainnya. Kemudian kami lihat keunggulan dalam proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran tentu sasarannya guru ya Bapak Ibu. Nah, kami lihat di sini guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tahapannya. Tadi kami lihat 2 kelas, udah ada pendahuluan, inti, lalu penutup.
Ya, karena virtual tentu kami yang lihat yang realnya. Kalau kami masuk kelas itu akan terlihat PPT-nya bagaimana itu bisa kami lihat. Tapi karena kita virtual tentu kami lihat secara apa yang terlihat saja gitu. Tapi pada prinsipnya guru telah mengajar dengan adanya pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Kami membayangkan guru yang lain pun juga seperti ini, mudah-mudahan. Kemudian Bapak Ibu, guru melakukan ada keterkaitan materi yang dipelajari siswa dengan kehidupan siswa, dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi kami menangkap ada guru melakukan hal ini, materi dikaitkan dengan kehidupan siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu, guru pun juga memberikan contoh-contoh yang lengkap sehubungan dengan materi sehingga siswa bisa lebih paham dengan materi yang disajikan ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita lakukan, kita pertahankan ke depannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian keunggulan dalam proses pembelajaran yang lainnya adalah guru telah melakukan penilaian autentik. Nah, ini dari wawancara kami kemarin dengan guru-guru punya nilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Ini adalah nilai autentik bagi siswa. Kemudian Bapak Ibu, guru telah membiasakan siswa untuk membaca sebelum proses pembelajaran dimulai. Apakah baca Al-Quran, atau baca buku teks lainnya. Kemudian proses pembelajaran unggul lainnya adalah guru mendorong siswa untuk melaksanakan GLS. Terlihat dari pojok baca, ya, lengkapnya bahan-bahan bacaan di perpustakaan. Ini adalah keunggulan guru dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini. Kemudian Bapak Ibu, mutu guru. Mutu guru kami lihat dari guru memanfaatkan TIK untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu guru ikut dalam pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, tetapi sayang baru hanya sebatas kegiatan MGMP. Ya, walaupun kegiatan MGMP harus ada di tingkat sekolah, tingkat kabupaten, lalu tingkat provinsi. Kalau bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kami lihat juga guru mampu mengembangkan strategi, model, metode, kemudian media pembelajaran yang kreatif, sehingga mendorong siswa belajar secara aktif dan menyenangkan. Nah, kemudian kami beralih ke manajemen sekolah. Manajemen sekolah tentu sasarannya kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, maaf Pak Kepala Sekolah ya. Ya Bu. Nah, untuk manajemen sekolah, kami melihat sekolah telah menyusun RKS sebagai sarana dalam pengembangan sekolah 4 tahun ke depan. 1 tahun ke depan melalui RKT, ya. Kemudian ada RKAS juga menyusun anggaran sekolah. Cuman kami tidak bisa melihat apakah ada tidak sinkron tidak. Apa yang ada di RKJM sinkron tidak dengan yang ada di RKT, lalu sinkron tidak yang ada di RKS. Kami bisa melihat itu. Nah, nanti kami akan lihat kalau ada diunggah, kami akan lihat lagi lebih teliti lagi. Nah, kalau kita datang langsung kita bisa lihat buka ya. Oke. Nah, kemudian sekolah mampu membangun budaya dan iklim sekolah yang kondusif, efektif, dan tidak ada konflik yang terjadi. Ini kami juga tanya ke anak-anak tadi, kami juga tanya ke guru kemarin, ada tidak konflik di sekolah? Dan kami tidak ada, semua baik-baik saja, alhamdulillah. Kemudian Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu, sekolah mampu melakukan pengembangan sekolah secara fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir, sekolah memiliki fasilitas BK yang memadai, ruang UKS yang memadai ya. Nah, namun demikian Bapak Ibu, walaupun banyak keunggulan-keunggulan, namun demikian tetap yang namanya kelemahan tetap ada ya. Nah, izinkan kami juga di sini menyampaikan kelemahan-kelemahan yang dimiliki sekolah. Izin ya Bapak Ibu, izin ya Pak Kepala Sekolah. Iya Bu, ya Bu. Ya, Bu. Nah, dari kelemahan yang kami sampaikan, kami berharap nanti bisa kepala sekolah melalui dengan teman-temannya melengkapinya. Oke. Yang kami temui untuk kelemahan mutu lulusan, ya mutu lulusan. Siswa kami lihat belum memiliki keberanian untuk bertanya secara maksimal. Ini kita lihat dalam proses pembelajaran, entah guru yang tidak memberikan kesempatan bertanya, apa ya siswa mungkin tidak terlatih untuk bertanya di dalam proses pembelajaran. Itu kelemahan. Ya.
keberanian siswa dalam bertanya. Nah, kemudian siswa belum diasah keterampilan menulis. Karena tidak lahir karya-karya siswa dalam bentuk tulisan, apakah itu cerpen, apakah itu puisi, apakah itu buku, ya. Apalagi maaf Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, Agam itu terkenal loh dengan persatuan guru menulisnya. Saya tahu betul itu. Agam itu dibanding kabupaten yang lain di Sumatera Barat, Agam lebih paling unggul keterampilan menulis guru-gurunya. Nah, tetapi kenapa di sekolah kita keterampilan menulis siswa belum terasah? Apakah guru-gurunya juga tidak terbiasa dengan menulis? Itu saya tidak tahu. Ya, karena kami lihat tidak ada karya-karya siswa yang diunggah di dalam Sispena. Oke, kemudian kelemahan yang lain, Bapak Ibu, siswa belum dibiasakan untuk ikut dalam lomba yang diselenggarakan oleh sekolah lain. Jadi ke depan nanti Bapak Kepala Sekolah bisa memprogramkan untuk tahun 2021 misalnya siswa ikut lomba di sekolah lain. Apalagi Agam kan punya sekolah SMA Cendekia ya. Mereka tuh sering loh melakukan lomba-lomba dan sering mengundang anak-anak SMP di daerah-daerah. Karena saya tahu persis di pesisir selatan SMP sering mengirim anak-anak mereka ke SMA Cendekia untuk lomba. Nah, kenapa SMP 3, apakah ada mengikuti oleh sekolah lain ya? Ada. Oke. Lanjut saya Pak ya, itu mengenai mutu lulusan. Kemudian proses pembelajaran ya, proses pembelajaran. Kelemahannya apa yang ada, Pak? Halo. Apa itu? Lomba apa? Ya, halo. Bisa dengar, Pak? Bisa. Putus tadi, Bu. Ulang, Ibu. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Nah, udah sekarang udah, Bu. Oh, putus. Sekarang gimana? Udah, Bu. Udah, Bu, udah. Halo, Bu. Sinyal Ibu tidak. Sinyal Ibu. Sepertinya sinyal Bu Desni. Yang ditanya. Halo Bapak. Sepertinya sinyal Ibu Des terganggu. Ya, Ibu Des sudah masuk lagi. Ya, Bu. Bu Dance. Sepertinya sinyal. Halo Bu Dance. Ya, dilanjut Ibu Des. Ya, Bu Des. Desnya belum bergabung. Masih terlempar. Nggak bermasalah. Halo Bu Dance. Iya Ibu Sri. Sepertinya Ibu Des udah masuk lagi Bu beliau. Ibu. Mic-nya Bu. Ya, bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Udah Bu, udah bisa Bu. Bu Dance bisa Oke, dengar? bisa Ibu Oke, Des. kita lanjut Jelas. boleh? Boleh lanjut, silakan Ibu. Kita lanjut boleh? Ya, Oke silakan, Bu. ya, oke Bapak Ibu saya lanjut. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, untuk pembelajaran, ya untuk proses pembelajaran, catatan saya yang berikutnya, guru belum memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. Ya, hanya guru saja yang bertanya.
Ya, walaupun saya lihat 2 kelas, 2 guru, tapi itu yang catatan yang penting bagi saya, guru tidak ada memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. Kemudian guru belum terbiasa memberikan kesempatan untuk melakukan praktek kepada siswa karena nilai praktek siswa belum ada saya lihat. Oke. Nah, kemudian kelemahan yang lain, kelemahan dalam mutu guru. Nah, ini penting disampaikan. Jadi catatan khusus bagi Bapak Ibu ya. Yang pertama, RPP yang disusun guru belum lagi mengacu kepada surat edaran Mendikbud nomor 14 nomor 2019 tahun 2019. Ya? Belum. Yang kita kenal dengan RPP 1 lembar. Jadi nanti Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Sisri, mohon teman-teman guru dibimbing bagaimana RPP teman-teman itu sudah bentuk RPP 1 lembar sesuai dengan surat edaran nomor 14 tahun 2019 ya. Oke. Kemudian sekolah belum melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut bagi hasil penilaian kinerja guru. Jadi Bapak Kepala Sekolah lakukan kinerja guru, lakukan penilaian kinerja tendik, kemudian kita evaluasi, kemudian lahirkan apa tindak lanjut yang akan diberikan terhadap nilai yang masih rendah atau nilai yang sudah maksimal. Nah, kemudian guru belum terbiasa untuk mengikuti seminar tingkat provinsi, apalagi tingkat nasional dan internasional. Nah, tidak alasan untuk mengatakan sekarang COVID. Banyak sekarang bentuk-bentuk seminar yang dilahirkan. Yang kita kenal dengan webinar ya, webinar. Webinar itu kan seminar dalam web. Nah, biasakan ibu-ibu, kita diberi sertifikat itu kalau ibu-ibu ikut webinar. Oke. Nah, kemudian guru-guru juga belum terbiasa. Ya, guru-guru belum terbiasa dalam penulisan karya ilmiah. Guru-guru bikin PTK baru sebatas kepentingan naik pangkat. Jadi biasakan seperti saya bilang. Oke, Bapak Ibu, apa harus kita pending dulu karena azan? Pending dulu. Kita pending dulu? Ya. Oke. Bu Dance, kita lanjut Bu Dance. Ibu, ya. Pak Kepala Sekolah, mohon izin kita lanjut. Ya, silakan Bu. Iya. Oke. Jadi tadi saya sudah banyak menyampaikan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sekolah, ya. Nah, untuk manajemen sekolah belum lagi memprogramkan pemberian reward dan punishment secara berkala kepada guru dan tenaga pendidik. Itu catatan saya. Kemudian sekolah belum melengkapi sarana prasarana sekolah secara optimal terkait dengan kebutuhan sekolah seperti jumlah WC belum lagi sebanding dengan jumlah siswa. Kemudian kemarin sudah sampaikan juga titik CCTV belum sesuai dengan area sekolah, itu bisa jadi perhatian oleh Pak Kepala Sekolah, diprogramkan tahun depan. Kemudian ruang UKS, Pak, Bapak Ibu, ruang UKS itu harus membedakan
mana ruang untuk pasien perempuan, mana ruang untuk pasien laki-laki. Jangan dalam satu ruang yang dibatasi dengan tirai. Ya, jangan seperti itu. Jadi ada ruang khusus. Apakah ruang itu disekat atau seperti apa, itu kita serahkan ke sekolah. Tidak ada ruang untuk pasien laki-laki dan pasien perempuan yang ada di satu ruang. Jadi dibedakan ruangnya. Oke Pak Ibu. Nah, kemudian dari hasil wawancara siswa, tadi ada pengakuan siswa, masih ada bullying. Bullying, walaupun tidak secara fisik tapi secara verbal. Namun mereka membatasi bahwa itu sebagai bullying dalam pertemanan katanya. Namun demikian itu sekolah harus menghimbau, walaupun itu yang namanya pertemanan, walaupun itu namanya candaan, kita berharap itu tidak ada. Ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian dari hasil wawancara juga Bapak Ibu dengan siswa, mereka mengatakan tadi ada guru yang belum memberikan memberikan kesempatan untuk belajar kelompok kepada siswa. Itu yang kami tangkap tadi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ini catatan bagi saya tentang SMP Negeri 3 yang akan menjadi referensi bagi saya nanti dalam merumuskan penilaian. Jadi kami berdua dengan Bu Dance dalam merumuskan penilaian. Nah, namun demikian Bapak Ibu, kalau sekiranya kelemahan-kelemahan yang saya sampaikan tadi, bukti fisiknya ada pada Bapak Ibu, ada pada sekolah, silahkan kirimkan ke WA saya. Karena maklumlah saya akan melihat secara hanya di layar. Barangkali saya salah melihat atau apa. Jadi kalau memang ada nanti di dalam 4 aspek ini, kelemahan-kelemahan yang saya sampaikan tidak pas atau bukti fisiknya ada bagi sekolah, silakan saya tunggu WA-nya. Oke, jadi saya melihat Bapak Kepala Sekolah, saya melihat keunggulan dan kelemahan sekolah dari 4 aspek. Ya, sesuai akreditasi tahun ini, saya lihat dari mutu lulusan, saya lihat dari proses pembelajaran, kemudian saya lihat dari mutu guru, kemudian kami lihat dari manajemen sekolah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu banyak salahnya, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa meluruskan atau memberikan bukti fisiknya kepada saya. Saya menerima dan barangkali penilaian saya bisa berubah nanti berdasarkan bukti fisik yang Bapak Ibu kirim. Kemudian Bapak Ibu, dalam hal ini panjang lebar yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau sekiranya dalam menggali data tadi saya melakukan kesalahan, baik dari cara bertanya, mungkin intonasi suara yang tidak membuat Bapak Ibu nyaman, saya mohon maaf. Kemudian terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan ke sekolah, sudah menunggu kami, melayani kami sampai siang seperti ini, yang waktunya Bapak Ibu istirahat di rumah, tetapi karena ada kegiatan ini Bapak Ibu menyediakan waktu sampai siang ini masih di sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih banyak Pak atas kerjasama Bapak, dan sampaikan mohon maaf saya juga kepada siswa-siswa yang luar biasa tadi. Oke, kepada Bu Dance, mohon maaf Bu Dance terlalu panjang ya Bu Dance. Ya nggak apa-apa Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Seperti Bu Dance, saya juga berharap pertemuan kita tidak hanya sampai di sini. Kalau saya nanti ke Lubuk Basung bertemu dengan Bapak Ibu, jangan lupa tegur saya. Ya, mudah-mudahan saya nanti ada berkunjung ke Lubuk Basung, saya akan singgah ke SMP 3 Lubuk Basung. Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh Bu. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kepala Sekolah. Bu, di Lubuk Basung lagi gimana? Gimana? Halo. Iya Pak. Sudah azan. Lanjut ya. Ya, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati ibu-ibu asesor, yaitu Ibu Dancen Riza, juga Ibu Dr. Desmi Rianti. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan tenaga tata usaha di SMP 3 Luwu Basum. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas, yaitu visitasi dan penggalian data dari SMP 3 Luwu Basum. Selanjutnya, mari kita kirimkan juga selawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali saya sampaikan kepada ibu-ibu asesor yang bertugas untuk penggalian data selama 2 hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan pada hari ini sudah berakhir dan telah disampaikan pula berupa resume singkat apa itu apa yang merupakan suatu kelebihan dari SMP 3 Luwu Basum, dan juga apa itu juga kelemahan dari SMP 3 Luwu Basum. Yang kelebihan-kelebihan memang sudah saya dengar, tapi tidak saya catat, takut nanti menjadi sombong. Tapi yang namanya kekurangan saya catat yang berguna untuk refleksi diri. Untuk itu, kepada Ibu Desmi Rianti yang telah memberikan sebentar ini catatan-catatan, saya mengucapkan terima kasih. Dan berguna bagi kami, yaitu warga SMP 3 Luwu Basum, untuk lebih baik ke depannya. Bapak, Ibu-ibu dari asesor yang saya hormati, saya mewakili warga SMP 3 Luwu Basum, mulai dari guru-guru, tenaga kependidikan, sampai kepada siswanya tadi yang telah berinteraksi dengan ibu-ibu, juga mengucapkan terima kasih dan sekaligus mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena secara virtual kita sudah bertemu, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, panjang yang telah Ibu sampaikan tadi, kami akan berusaha memberikan suatu data-data karena kita maklum bahwa keadaan yang pelaksanaan akreditasi ya keadaannya sangat terbatas karena kita melalui virtual dan melalui aplikasi-aplikasi untuk mengupload data yang Ibu inginkan. Dan kenyataannya data-data yang telah kami sampaikan ada yang melenceng, dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih ibu-ibu telah memberi kesempatan untuk melengkapi data-data tersebut, malahan sekarang langsung melalui WhatsApp ibu-ibu asesor. Itu kedepannya untuk mungkin hari ini, sehabis acara ini, dan mungkin disambung besok, kami akan berusaha untuk mencukupi data-data yang ibu-ibu sampaikan kepada kami. Dan kami tahu betul bahwa ibu-ibu telah memberikan kesempatan ini merupakan suatu dispensasi kepada SMP Negeri 3 Luwu Basum. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kesempatan ini akan kami penuhi agar tentu saja kami berkeinginan
di mata beban Provinsi SMP 3 Umum Basung itu cukup baik. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini apa yang telah Ibu sampaikan tadi bahwa ada kelebihan. Saya tahu bahwa kelebihan-kelebihan itu adalah berkat bantuan dari segala pihak. Kalau di masuk keluarga kami, yaitu bantuan dari guru-guru dan jelas komite sekolah dan pemerintah daerah Kabupaten Agam. Bukan itu saja Bapak Ibu, jelas ada bantuan-bantuan dari pihak lain seperti LPMP. Karena LPMP juga telah memberikan suatu kepercayaan kepada kami, udah masuk 3 tahun kita ditunjuk sebagai sekolah model, dan tahun ini kita dipercaya juga sebagai sekolah binaan. Mungkin itulah suatunya keberuntungan bagi kami, akhirnya ilmu-ilmu yang kami perdapat bisa kami praktekkan di sekolah, tapi walaupun begitu tentu tidak sempurna. Bukti tidak kesempurnaannya ya udah saya catat nanti apa mungkin kekurangan dari kami. Oleh sebab itu kami mohon doa ibu-ibu kami bisa berubah dari yang kurang baik menjadi baik ke depannya. Ibu-ibu yang kami hormati, hari kita dalam bentuk penggalian data, tentu saja kita ingin pertemuan ini diakhiri begitu saja, seperti Ibu Desmirianti sampaikan tadi, mana nanti ada ketemu kita jalin hubungan silaturahim yang lebih baik lagi. Kami sebetulnya sangat mengharapkan itu Bapak Ibu yang kami hormati. Oleh sebab itu, sekali lagi pada kesempatan ini kami mewakili Keluarga Besar SMP 3 Lubasung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dance. Ya Bu Des. Ya silakan. Ada lagi yang mau kita sampaikan? Rasanya sudah cukup Bu Des, karena waktu sholat juga sudah masuk dan acara penutupan kita juga sudah selesai. Udah ada selesai. Udah ada sepatah kata di Bapak Kepala, Ibu Des juga, saya juga. Mungkin barangkali kita akhiri ya Bu Des acara penutupan kita ini dengan membacakan. Bu Dance izin Ibu Wirmadi. Oh iya. Mohon izin. Ya, oke Pak. Selamat datang. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu asesor, kedua asesor ini Bu Dance dan Bu Desmi. Ya Pak. Atas nama pengurus saya mengucapkan terima kasih ya Bu atas usaha kita dalam pelaksanaan visitasi ini. Pada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman juga ucap terima kasih karena sudah memberikan semua datanya semaksimal mungkin. Pesan pada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman di sekolah, apapun hasil penilaian yang dilakukan oleh teman-teman asesor, itulah kita. Karena akreditasi sekarang tidak melihat dokumen doang, kita melihat performan. Jadi unjuk kerja. Nah unjuk kerja inilah yang dilakukan oleh asesor yang dilihat secara nyata. Dan ini menjadi penilaian. Saya berharap sekali terimalah lapang dada. Terimalah ini kondisi yang ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah beserta kawan-kawan di sekolah untuk meminta kembali pada tahun berikutnya perbaikan kalau semua kelemahan yang disampaikan tadi diperbaiki. Ada 2 langkah Pak. Pertama itu namanya surveillance band. Jadi ketika nilai peringkat keluar final dari ban pusat, ada namanya surveillance banding. Bapak tidak puas, Bapak sampaikan ke ban provinsi dan kita akan telaah itu. Yang kedua, misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi, rasanya Bapak sudah naik peringkat ini.
ya misalnya Bapak B dan ingin A, atau A dalam angkanya yang kecil 91 ingin A angka 95, silakan aja nanti Bapak mengusulkan untuk tinjau ulang peringkat sekolahnya itu. Itu memang tercantum dalam aturan main kita, Bapak. Nah, saya mengingatkan pada Bapak Kepala Sekolah bahwa jangan lupa mengisi kartu kendali. Ya, kartu kendali ini adalah kewenangan sekolah melalui kepala sekolah untuk memberikan penilaian terhadap asesor. Dan ini kartu kendali ini boleh diisi setelah asesor memberikan nilai. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pada asis pena, Bapak dan Ibu juga bisa melihat nanti rekomendasi apa yang diberikan asesor. Jadi mungkin agak sedikit berbeda asis pena dulu dengan sekarang. Sekarang asesor itu menentukan rekomendasi, memberikan rekomendasi, masing-masing memberikan rekomendasi, itu bisa dibaca. Jadi bisa jadi saat ini mungkin yang menyampaikan kekurangan atau yang perlu diperbaiki itu hanya Ibu Desmi, bisa saja Bu Dance tidak menyampaikan, tapi tertulis nanti disampaikan pada rekomendasi. Gitu Ibu ya, dan semuanya ini untuk kebaikan kita. Hanya itu Bu Dance, mohon maaf ini. Iya nggak apa-apa Pak. Saya rasanya bersatu dengan SMP 3 ini karena dibawa sama Bu Dance sama Bu Desmi yang luar biasa. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke lah Bapak Ibu. Ya, mohon undur diri. Mudah-mudahan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita juga baiklah Bu Des, Bapak Kepala Sekolah, Pak Mas, berikut sama Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya, kita akhiri dulu acara penutupan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya Bu Des, kita tutup lagi Bu Des. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rekam Pak. Pak. Halo Pak, Bu Sisri. Halo Bu, ya Bu. Ada ambil foto kita, ada ambil foto penutupan. Belum. Sekarang saya ambil. Sekarang saya ambil Pak ya. Masuk lagi. Yang Bu Dance udah keluar. Saya belum ambil tadi dokumennya. Ya, oke. 1. Halo Pak Kepala Sekolah semua. Ya, lihat ke kamera. Bu Erlina. Ya. Pakai senyum. Oke, 1, 2, 3 Pak Kepala Sekolah. 1, 2, 3. Oke, makasih Ibu-ibu, Pak. Ya. Oke, Bu Wida, Bu Sisri. Assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam.